Selamat pagi semuanya, rekan-rekan SD Holland Village yang Ibu kasihi. Tentunya para siswa-siswa yang masih di rumah ya, kita harus tetap semangat meskipun kita cuma bisa bertemu lewat online. Tapi tetap kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan pada kita hingga hari ini. Ibu harap kalian bisa sehat dan keluarga kalian juga sehat semua. Jangan lupa untuk jaga kesehatan terus, cuci tangan yang rajin. Dan sekarang gak kerasa udah hari Rabu lagi ya, berarti harinya untuk chapel. Jadi kita sama-sama akan menyembah Tuhan hari ini. Kita mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Bernard. Dan pokoknya judul dan tema hari ini akan sangat keren deh, dan kita sama-sama mendengarkan dan Ibu harap kalian bisa memposisikan diri kalian supaya kalian bisa siap ya untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, jadi sebelum kita akan mulai chapel hari ini, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Ibu harap kalian bisa semangat menyanyikan lagunya. Mungkin di rumah kalian bisa berdiri, kalian bisa bertepuk tangan, dan juga jangan lupa untuk bernyanyi karena kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu pertama yang kita akan nyanyikan adalah Bersyukurlah medley dengan Di Badai Topan Dunia. Boleh sambil tepuk tangan semuanya? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya.
Ya, puji nama Tuhan. Kita telah memuliakan Tuhan di pagi hari ini dan Ibu tahu pastinya kita semua semangat ya. Dan sekarang kita akan memulai chapel kita dan Ibu akan memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Mengucap syukur banget Tuhan buat setiap penyertaan Engkau yang gak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Meskipun kami hanya masih Tuhan belajar melalui online, tapi Bapa kami tahu dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan Bapa biar hari ini Engkau ada juga bersama dengan para murid Tuhan di rumahnya masing-masing. Bahkan para orang tua dan juga Engkau yang bersama dengan para guru-guru dalam kelas mereka masing-masing, dan Engkau yang membimbing kami semua dalam melakukan aktivitas kami hari ini. Bapa, kami akan memulai chapel kami, dan Bapak biarlah Kau yang siapkan hati kami, biarlah hati kami siap untuk mendengar firman dari Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah sekarang kita akan menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biar hati kita bisa semakin siap dengan lagu ini. Dan lagu yang akan kita nyanyikan sekarang adalah Through It All. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord.
Shalom, selamat pagi kepada anak-anakku sekalian dan kepada Bapak Ibu Guru Departemen Senior. Saya juga ucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu Staf dan juga teman-teman guru dari junior. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya hari ini akan membagikan firman Tuhan melalui kitab Yesaya. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami duduk diam tenang di tempat kami masing-masing. Walaupun kami berjauhan ya Tuhan, bahkan berbeda waktu, tapi kami berdoa ya Tuhan untuk kami boleh tetap bisa mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk kami boleh menjadi peka kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bacaan hari ini kita akan ambil dari Yesaya 30 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan siswa-siswa sekalian. Dengan judul, bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan, yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah besar. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb. Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang, mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir, yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah dan tuliskanlah di depan mata mereka suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain, jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu, beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari.
sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu staf, hari ini kita akan membahas Yesaya 30. Nah, kembali lagi saya mau menjelaskan mengenai latar belakang ya. Nah, sebenarnya latar belakang dari kitab ini itu berasal lagi dari 2 Raja-Raja 18. Nah, ini sebenarnya masih sama sebelumnya dengan kemarin-kemarin, bahwa Raja Yehuda itu memutuskan untuk mengambil bantuan kepada orang-orang Mesir pada saat itu. Nah, tetapi ceritanya memang Yerusalem juga akan diserang oleh bangsa Asyur. Seperti yang sebelumnya, kita juga tahu bahwa kerajaan utara sudah hancur. Nah, ini terjadi setelah kejadian bangsa Asyur menyerang kerajaan utara tadi ya, dan hancur tidak bersisa apapun. Bagian ini menunjukkan kepada bangsa Yehuda bagaimana Tuhan sebenarnya membenci sekali sikap Yehuda. Itu ya. Nah, Pak Bernard akan bahas ini menjadi satu-satu seperti itu. Nah, misalkan pada ayat 1 sudah jelas bahwa Tuhan sangatlah tidak senang gitu ya ketika Yehuda meminta bantuan kepada bangsa Mesir. Di sini Tuhan tidak pernah menyuruh untuk minta bantuan ke Mesir sebenarnya. Tapi Yehuda akhirnya tetap meminta bantuan. Akibatnya bangsa Yehuda akan dibuat malu. Nah, hal ini sesuai juga dengan cerita 2 Raja-Raja 18 ayat 21 sampai 22. Bangsa Yehuda diolok-olok oleh kerajaan Mesir sebenarnya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian ceritanya nanti dia akan dipermalukan oleh juru minum ya, ceritanya seperti itu. Jadi bangsa yang besar dipermalukan oleh orang yang rendah. Nah, ini sebenarnya sangat ironi ya, seperti itu. Nah, tapi juga sebenarnya ya Yehuda tetap mengandalkan orang Mesir gitu ya. Bahkan pada ayat 6 sampai 7 orang Yehuda itu menggambarkan memberi upeti kepada Mesir, memberikan kayak harta-harta atau yang diinginkan oleh Mesir. Nah, sebenarnya yang Allah mau tekankan di sini adalah saking tidak bergunanya sebenarnya, percuma sebenarnya kasih upeti itu kepada orang Mesir. Saking tidak bergunanya itu diibaratkan orang Mesir ini seperti Rahab yang tidak mau membantu atau menganggur. Ini maksudnya apa? Ini sebenarnya simbolis bahwa seperti kita tahu gitu ya, bahwa Rahab itu adalah orang yang menolong orang-orang di perjanjian lama sebelum masuk ke Israel gitu, Yeriko gitu ya, untuk menaklukkan ya, seperti itu, menaklukkan kota tersebut, membantu para pengintai-pengintai gitu. Nah, tapi di sini diibaratkan Rahab yang duduk diam atau menganggur. Maksudnya apa? Jadi maksudnya pertolongan ini sia-sia, dari bangsa lain sia-sia, nggak ada gunanya gitu ya, dan itu sebenarnya sangat mengerikan. Nah, tapi yang sebenarnya mau Allah expose lagi, Allah mau tunjukkan di sini adalah isi hati orang Yahudi itu memang sebenarnya tidak mau mencari Allah gitu ya, bahkan tidak mau mendengarkan. Nah, kalau kalian lihat di ayat 9 sampai 10 itu bisa dilihat bahwa sebenarnya mereka ini adalah bangsa pemberontak dan mereka tidak mau mendengarkan gitu ya. Jadi sampai dibilang bahwa udahlah, kasih aja kami hal-hal yang menyenangkan, yang menghibur. Kami nggak mau dengar kata-kata dari Allah gitu ya. Kami tidak mau mendengar kata-kata dari Yang Maha Kudus. Jadi memang itulah isi hati bangsa Israel. Sebenarnya sedih ya melihat hal ini, dan kira-kira kalau kita refleksikan, kita sendiri pernah seperti ini enggak ya? Kita perlu berpikir ya, apa isi hati kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Nah, kemudian oleh karena itu bangsa Yehuda itu akan dihukum oleh Allah gitu ya. Nah, kekejiannya itu atau kengeriannya itu adalah Tuhan Allah kasih gambarkan seperti tempayan gitu ya, tempayan, atau kalau misalkan di sini mungkin saya belum sempat lihat sih, tapi itu kayak wadah air gitu ya, atau kayak guci gitu tapi terbuat dari tanah liat seperti itu. Nah, nanti tempayan ini akan dihancurkan oleh Allah gitu ya, akan dibanting sampai berkeping-keping sampai benar-benar tidak ada gunanya lagi. Ini sebenarnya gambaran yang mengerikan ya, bahwa ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, inilah akibatnya seperti itu. Tuhan sendiri yang menghancurkan, atau kemungkinan kedua
ya kita nggak dapat bantuan tersebut gitu ya, kita malah kalah gitu ya. Seperti itulah nasib-nasib orang-orang yang tidak mau bergantung kepada Allah, seperti itu ya, itulah ujungnya sebenarnya. Nah, kemudian di sini kita belajar gitu ya, satu pesan yang sederhana tapi benar-benar sangat sulit gitu ya. Pesannya adalah kita ini manusia adalah makhluk-makhluk yang bergantung pada sesuatu dan menyembahnya. Kita ini makhluk-makhluk spiritual yang sebenarnya diciptakan untuk menyembah sesuatu. Menyembah di sini artinya banyak ya sebenarnya, bisa dibilang memuji dan seterusnya. Tapi juga di sini menyembah di sini adalah ketika kita mencari pertolongan. Kemana kita mencari pertolongan? Itulah yang sebenarnya kita sembah. Seperti itu ya, sesuai dengan judul hari ini, kemanakah engkau akan berlari? Kemana nih kalian akan berlari, anak-anakku sekalian? Kemana nih Bapak Ibu semuanya kita akan berlari gitu ya, menghadapi semua masalah ini. Nah, kita sebagai manusia, kita dari pelajaran ini kita melihat ya, sebenarnya cerminan bangsa Yehuda ini nggak beda jauh dengan kita. Kita cenderung untuk mencari pertolongan-pertolongan yang semu. Dan lebih celakanya lagi, seperti tadi ya, kita nggak mencari pertolongan Allah sebenarnya. Nah, ini yang bahaya banget sebenarnya ya. Nah, tapi kita perlu gitu ya, sebenarnya kita perlu untuk kembali kepada Allah, untuk mencari pertolongan yang benar itu seperti apa ya. Kita perlu mencari penolong yang sejati, yaitu Tuhan, karena memang kita diciptakan untuk bergantung. Tapi kita juga punya masalah ya sebenarnya, karena kita ini kan manusia berdosa gitu ya, bahkan di sebelah di sini juga manusia berdosa ya, seperti itu. Nah, kita juga menolak Allah sebenarnya. Nah, karena kita menolak Allah, jadi kita tuh nggak bisa bergantung gitu ya. Karena Allah itu kudus gitu ya, dan Allah itu sebenarnya murka sama kita akan setiap dosa-dosa kita. Nah, terus bagaimana jalan keluarnya? Ya udah, tentu saja yang seperti kita tahu, jalan keluarnya memang kita hanya bisa mengandalkan kemurahan hati Allah. Gitu ya. Siapa bilang menjadi orang Kristen itu sebenarnya gampang-gampang aja? Gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat kehidupan kita juga perlu bertanya gitu. Sebenarnya kita layak gak sih untuk diampuni oleh Allah? Begitu ya. Tetapi hanya karena kebaikan hati Allah kita diampuni. Gitu ya. Kita tidak dimurkai lagi, dan hanya melalui Kristus kita bisa mendapat jalan tersebut. Nah, hanya di dalam Kristus juga kita bisa mendapatkan dan bisa mencari pertolongan. Karena memang hanya melalui Dialah kita bisa bergantung ya, seperti itu. Nah, singkat cerita, apa sih aplikasi dari pemberitaan firman Tuhan hari ini? Secara singkat sebenarnya kita bisa bertanya gitu ya, bagaimana ya kita bisa percaya pada Allah gitu ya, karena kehidupan kita ini bukan kehidupan yang mudah gitu ya. Ya seperti bangsa Yehuda yang juga sebenarnya diserang gitu ya, kita juga bisa kepepet dalam keadaan hidup kita. Tapi pertanyaannya, kita mau berlari kemana? Kita gitu ya. Terus kita bisa percaya pada Allah nggak sih? Nah, jawabannya bisa gitu Bapak Ibu, dan itu malah kuncinya. Kita perlu percaya pada hatinya. Nah, bagaimana kita mau cari tahu isi hati Tuhan? Caranya adalah dengan cara baca firman Tuhan. Seperti itu, dengan cara baca firman Tuhan. Pagi-pagi selalu buka Alkitab, berdoa, cari wajah Tuhan, dan seterusnya. Itu sangat simpel. Kembali, Pak Bernard kalau saya bawa devosi, aplikasinya selalu simpel. Baca firman Tuhan, berdoa. Karena nanti itu yang akan terbuka pelan-pelan. Dan sebagai penutup, Pak Bernard juga sudah menyediakan satu video kesaksian. Seperti itu ya. Kesaksian tersebut adalah seorang hamba Tuhan yang tidak sempurna. Dia lahir prematur. Tapi kita melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam hidupnya dia ini. Dan pada akhirnya bagaimana respon orang tersebut? Nah, nanti kalian akan lihat di video tersebut, dan video tersebut akan menggambarkan aplikasi secara utuh.
Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Oh, ingin ku capai puncakmu, tempat yang agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing aku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan Halo, nama aku Caroline Anjiat Mauli, biasanya dipanggil Anggi. Aku lahir dengan kondisi prematur, tepatnya waktu itu 6 bulan lebih 2 minggu. Kalau benar-benar tahu itu baru sekitar umur 7 tahun. Karena aku merasa bahwa aku sama dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang-orang lain. Karena keluarga juga berusaha sebisa mungkin memperlakukanku sama seperti yang lain. Walaupun Mama dan Papa sering ngomong dulu, aku ingat, kamu minta ya sama Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih mata yang baru. Tapi aku nggak ngerti. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan atau tantangan dalam kehidupan teman-teman, tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Percaya bahwa kehidupan kita seluruhnya itu ada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam hatinya dan di dalam rencananya. Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami kembali kami belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, untuk tidak bergantung kepada pemahaman kami sendiri, untuk tidak bergantung kepada hal-hal di luar Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hati kami suka lari, hati kami suka tidak mau mengandalkan Tuhan. Tapi biarlah melalui renungan ini kami digerakkan kembali ya Tuhan, melalui puji-pujian, melalui firman, dan juga bahkan melalui kesaksian ya Tuhan. Kami berdoa, kami tahu hidup kami ke depan tidak akan mudah, bahkan di tengah pandemi ini, kami tahu hidup kami tidak akan mudah. Tapi Tuhan, bantu kami untuk kembali melihat kasih setiamu, bantu kami untuk melayangkan mata kami kepada Engkau ya Tuhan, bahkan di tengah badai kehidupan kami.
bahkan di tengah kecacatan kami ya Tuhan, baik itu secara fisik ataupun secara rohani Tuhan, ataupun secara mungkin emosional. Tuhan, kami mau tetap memandang kepada Engkau. Bantu kami ya Tuhan untuk kami tidak melakukan langkah yang salah, dan giring hati kami ya Tuhan. Giring hati kami untuk melihat isi hati-Mu sehingga kami boleh percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.